Siap, Pak. Masih semangat kan? Masih. Biasanya jam terakhir sudah pada loyo, sudah kurang semangatnya. Apa hasil puasa semua? Jadi pada siang hari ini kita akan membahas judul BK yang topiknya itu adalah salah satu budaya atau salah satu yang sering dilakukan, mudah-mudahan tidak di kelas ini, yaitu mencontek penyebab dan solusi. Pernahkah kalian mencontek? Pernah. 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 Semua Pernah. Apakah tersembunyi? sembunyi. Sembunyi. Biasanya dari secari kertas atau di tangan atau di mana? Lihat langsung lihat di buku gini. Iya. Jadi ini salah satu budaya kebiasaan yang harus dikurangi, tidak perlu ditiadakan karena mempunyai dampak yang tidak baik, apalagi kalian sebagai seorang pelajar. Kita langsung ke ini kebiasaan mencontek di kalangan pelajar. Jadi yang namanya menyontek, yang namanya meniru tidak hanya terjadi di tingkat SD, tapi juga sampai ke perguruan tinggi. Itu dari yang menconteknya model biasa sampai ke yang lebih hebat. Entah menconteknya menyediakannya di secari kertas, entah tulis di tangan, entah catatan kecil rumus fisika akhirnya dimasukkan ke dalam pulpen ini. Nanti tinggal dibuka, kamu tidak tahu. Ya. Jadi ada beberapa hal sehingga siswa melakukan yang namanya meniru. Jadi ini ya. Coba dibaca alifnya. Yang pertama, kalimat pertama. Atau mencontek diartikan sebagai tindakan bohong, curang, penipuan guna memperoleh keuntungan tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Ini mencontek itu sama dengan perbuatan yang meniru. Berbohongnya pada siapa? Guru. Tidak hanya guru tapi Teman. situ orang lain itu lah. Ya teman-teman, bisa juga guru. Tapi yang lebih urgent, yang lebih itu pada diri sendiri. Kita tidak percaya tahu, tidak percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak paham. Padahal semuanya kalau dipersiapkan dengan sebaiknya, apakah mata pelajaran bahasa, IPA, PKM, matematika, fisika yang dengan rumusnya, kalau dipersiapkan dengan baik, barangkali tidak ada yang namanya meniru. Tapi kalau yang namanya meniru, mencontek, kalau dilakukan sekali atau jarang-jarang, barangkali hal yang wajar. Tapi kalau misalkan dilakukan secara terus-menerus, akan jadi masalah. Masalahnya, oke, di mata pelajaran tertentu tidak termanfaat, tapi di mata pelajaran yang lain bisa menjadi bumerang. Bisa juga kalau nanti pas ulangan diambil oleh gurunya lembar jawaban, tinggal diberikan sanksi, kalian tidak bisa mengikuti ulangan. Kan siapa yang rugi? Kita sebagai seorang pelajar. Rizky Agung, dibaca yang kedua Rizky Agung. Yang kedua, kalimat kedua. Yang kedua, Chatting atau menyontek diartikan sebagai tindakan bohong. bahwa yang pernah nanti ini kalimat kedua. Ini seringkali dipahami salah pecundang. Pecundang ini kan gimana kira-kira? Gimana sih seorang pecundang? Seorang kata orang yang berani, panas panas kayak ayam kan? Seorang pecundang, seorang yang berani takut. Jadi siswa tidak boleh seperti seorang pecundang, sebagai seorang pelajar yang tangguh, pelajar yang kuat. Maksudnya bermomong berkorak-korak, tapi ketika eksamnya, ketika pelaksanaannya kalian tidak berani atau meniru. Ini sikap seorang pecundang. Jadi ini
Jadi tidak hanya dilakukan oleh pelajar dari tingkat SD, tetapi juga dari SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi mahasiswa pernah yang namanya melakukan ini. Jadi kalau yang sudah pernah untuk hari ini dan seterusnya barang ini boleh ditinggalkan, jangan diulangi karena ini perbuatan yang salah. Apalagi pakai itu jenis yang paling rendah. Kita punya yang namanya barangkali tugas atau PR yang kerjakan di rumah, tapi kerjakannya secara bersama-sama. Bersama-samanya bagaimana? Teman sudah selesai, tinggal kita meniru. Berarti bukan berdasarkan pemikiran sendiri. Mikir siapa? Pemikiran teman. Jadi kita nanti siapa teman? Kita hanya meniru. Gimana perasaannya? Yang kuasa maka teman. Ketika dipuji, siapa yang merasa lebih diuntungkan? Teman yang bisa mengerjakan sementara kita bingung karena tidak belajar. Nilainya 100. Dari mana dapatnya? Dari langit. Dibaca alhamdulillah. Secara psikologis, mereka yang melakukan perilaku menyesuaikan pada umumnya memiliki kelemahan. Cara memperkembangkan moralnya, mereka baru memahami dan menyadari mana yang baik dan mana baik buruk kalau berperilaku. Jadi secara psikologis itu adalah artinya kejiwaan. Jadi perilaku meniru ini bisa mereka belum memahami, menyadari mana yang baik dan mana yang buruk dalam berperilaku. Berperilaku itu seperti apa? Kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ya, karena mereka sesungguhnya belum memahami. Kalau mereka sudah paham bahwa hal itu buruk, mereka tidak akan melakukan yang namanya meniru. Kemudian kedua, selain itu pelakunya itu juga disebabkan oleh kurangnya harga diri dan rasa percaya diri. Kurang rasa percaya dirinya. Kenapa? Tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kalian kemudian nanti ketika ulangan, salah satu orang, kita Pak ke depan sini, ketika teman-temannya ulangan, makanya saya ulangan biasanya Bapak menyimpan buku di laci meja. Dari garis-garisnya, dari tangan ini ketahuan. Dari mata bawah ini ketahuan. Kalau seorang melihat catatan di bawah meja itu ketahuan. Tapi kalau siswa yang sudah sadar, memiliki percaya diri tinggi, harga diri juga tinggi, maka dia tidak akan menaklukkan perbuatan yang tidak baik. Ini padahal pada aspek psikologi inilah yang justru penting dan harus dikembangkan melalui pendidikan untuk kepentingan masa depan seorang siswa. Kalau hal ini bisa dipegang teguh, maka keberhasilan dalam dunia pendidikan dan nilainya juga akan semakin meningkat. Ini salah satu alasan. Diperoleh siswa dalam tes formatif atau sumatif. Yang pertama, apakah biasanya kalau melakukan meniru atau menyetek itu karena ada tekanan dari orang tua? Kamu Alifia harus dapat nilai 90 minimal. Sehingga ketika dilapor ke rumah orang tua hanya dapatnya 70. Maka dia merasa iba, merasa malu dengan orang tuanya. Maka untuk menghalalkan segala cara ya, tadi malam tidak sempat belajar pun, apa yang dilakukan, materinya pas ada di buku, baca catatan kecil, akhirnya bisa dapat 95. Jadi karena tekanan berupa hasil dia berupa nilai, baik itu tes formatif maupun sumatif. Sumatif itu ulangan umum, formatif itu ulangan harian. Yang kedua, Indra, coba baca Indra. Pendidikan moral baik di rumah maupun di sekolah kurang diterapkan dalam kehidupan siswa. Jadi kok pendidikan moral kita setiap hari kita gaungkan. Setiap hari ya, entah itu pakso, ya kan dulu ada tausiah, kemudian apa lagi? Ya setelah bicara semuanya diingatkan moralnya. Moralnya diingatkan bagaimana cara kita berperilaku yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalian bisa berperilaku yang baik layaknya seorang pelajar, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan
sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, Al-Hafiz. Yang ketiga, Al-Hafiz. Jika malas yang terukir dalam diri siswa, sehingga ketinggalan dalam menguasai mata pelajaran dan kurang bertanggung jawab. Ini siapa yang pernah penyakit ini? Malas. Rizky rajin. Belajar. Rajin ya. Nah, jadi sikap malas. Jadi terkadang kita yang namanya belajar ini, kalian tahu kelas 8 berarti masih berapa tahun lagi keluar dari SMA? Masih 4 tahun lagi. Jadi jenuh kan? Pokoknya dari SD, SMP, SMA itu kurang lebih 12 tahun. Kuliahnya 4 sampai 5 tahun. Jadi belajarnya berapa? 17 tahun. Jenuh kan? Rasa bosan. Tapi itu harus dilalui. Itulah proses pembelajaran yang harus dilalui kalau ingin berprestasi, untuk menjadi seorang sarjana. Itu harus tahap-tahap itu harus dilewati. Kita bisa melihat, Bapak sudah pernah berkata bahwa dunia pendidikan itu seperti piramida terbalik. Nah, jadi masuknya sama-sama, keluarnya akan berbeda. Kalau masuk sama-sama bagus. Kalian di ruang ini 21 orang, nanti naiknya kelasnya sama-sama, lulus di sini juga sama-sama, kuliah semuanya sama. Itu bukan piramida terbalik, tapi itu membentuk bagus, masuknya sama, kelasnya sama, kita bagus, akan lebih bagus ya. Jadi tinggal seleksi alam, siapa yang bertahan, siapa yang kuat, itu biasanya akan menjadi seorang orang. Yang keempat, Wisnu, baca Wisnu. Anak remaja lebih sering menyampaikan kepada anak SD karena masa remaja bagi mereka penting sekali memiliki banyak teman dan populer di kalangan teman-teman sekelasnya. Ini menurut penelitian ya, menurut penelitiannya kurang lebih seperti ini. Jadi anak remaja lebih sering melakukan ini timbang anak SD. Jadi ini berdasarkan sebuah penelitian. Kalau kalian remaja itu dari SMP ya, SMP sampai ke SMA. Kalau kalian sudah kuliah itu masuk ke apa namanya? Jadi remaja juga terbagi, ada remaja awal, ada remaja akhir. Jadi hari ini kalau bagi siswa SD ya belum begitu, kecuali mereka sudah kelas 6. Nanti kalau misalkan dari SMP, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalau misalkan yang sebelumnya nilainya kurang, tapi dengan melakukan dan meniru, mencontek nilainya akan lebih tinggi, suatu saat dia nilainya rendah maka akan dikucilkan. Tapi kalau nilainya tinggi terus, si Wisnu dapatnya paling rendah 85. Sekali ulang matematika dapat 45, kan jauh kan? Menjadi perbincangan. Tapi kalau nilainya standar terus, itu akan jadi sebuah kebaikan. Ini yang berikutnya. Kenapa siswa melakukan kegiatan yang namanya meniru atau mencetek? Karena yang kelima adalah kurang mengerti arti dari pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Sama dengan kali itu. Tidak hanya mengajar ya kan, misalnya apa itu BK misalnya, apa itu zat, apa itu alam, itu mengajar. Tapi kalau mendidik, kalau perilaku apatisnya yang kurang berkenan, tidak baik ya, kami betulkan. Kami berikan saran supaya apa? Supaya tidak mengulangi itu mendidik. Karena siswa apa? Belum paham arti dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ini biasanya saya lakukan. Kalau guru yang mulai belakangnya seperti ini, mulai ditarik atau tinggal buka baju, ada di situ. Biasanya di halaman tengah, karena Bapak ikut pernah masuk, pernah belajar. Bapak juga dulu pernah, cuma ketika sudah melakukan Bapak berhenti dan bertobat. Zaman Bapak SMA, dulu sudah kelas 10 namanya. Kalau guru bahasa Inggris itu setiap 1 minggu ada 2 kali pertemuan. Pertemuan kedua biasanya selalu ulangan kosakata. Apa bahasa Inggrisnya? Vocabulary.
Ya, jadi setiap itu ulangannya 20 kosakata, 20 kosakata. Bapak waktu itu main PS. Jadi main PS sehingga malamnya tidak sempat belajar, tidak bisa hafal. Karena ulangannya kan misalnya nuclear family, keluarga inti. Jadi kita tinggal tulis bahasa Inggrisnya apa. Bapak ambil di tengah ini. Di sini sudah Bapak tulis. Pakai apa? Bukan pakai pulpen, bukan. Tapi pakai pensil. Jadi tinggal ditengok. Ketika ibu gurunya maju, mundur, 2 kali lihat saya balik, dilihatnya kertas saya ada tulisan di situ. Langsung disimpan, buang ke kotak sampah. Malu. Teman-teman melihat perbuatan saya kan? Melihat. Oleh ibu gurunya sih dipanggil, kemudian juga dipanggil oleh wali kelas. Bahasa Inggris saya sebelumnya bagus. Hasil contekan semua kak. Bayangkan dong. Sebelumnya ya standar nilainya. Tapi karena ini digitalisasi, wali kelas berkata, sebelum ini penilaian bahasa Inggris bagus. Apakah kamu mencontek semua? Padahal tidak akan. Hanya itu saja yang menirunya, hanya itu saja yang menconteknya. Maka yang namanya perbuatan tidak baik ini dari awal sampai akhir pun orang aja kan ingat apanya? Yang mulutnya saja. Nah, jadi seperti itu jangan diulangi.